Ginjal Anda mungkin sedang menangis minta tolong, tetapi Anda sama sekali tidak menyadarinya. Setiap 10 menit ada seseorang di dunia yang harus memulai cuci darah atau dialisis. Angka ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan sebuah kenyataan pahit bahwa fungsi ginjal bisa menurun diam-diam tanpa gejala yang jelas hingga akhirnya terlambat untuk dicegah. Di Indonesia, masalah ginjal sudah menjadi salah satu penyakit kronis yang membebani banyak keluarga. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien gagal ginjal kronis yang harus menjalani dialisis terus meningkat setiap tahunnya. Lebih dari setengah dari mereka adalah kelompok usia lanjut, terutama mereka yang sudah melewati usia 60 tahun. Bayangkan, setelah seumur hidup bekerja keras, masa tua justru dihabiskan dengan jadwal cuci darah 2-3 kali seminggu. Ginjal sering disebut sebagai pahlawan senyap dalam tubuh. Organ kecil ini bekerja tanpa henti, menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari, membuang racun, menyeimbangkan cairan tubuh, mengatur tekanan darah, bahkan membantu tulang tetap kuat. Namun, ketika ginjal mulai melemah, mereka tidak berteriak minta tolong. Mereka hanya berbisik melalui gejala-gejala halus yang sering dianggap sebagai wajar karena sudah tua. Apakah Anda sering merasa cepat lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat? Apakah pergelangan kaki Anda mulai bengkak di sore hari? Apakah Anda terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil? Atau apakah nafsu makan mulai berkurang tanpa alasan yang jelas? Semua ini bisa jadi tanda-tanda awal bahwa ginjal Anda sedang bekerja lebih keras dari seharusnya. Masalah terbesar dari penyakit ginjal kronis adalah perkembangannya yang diam-diam. Tidak ada sakit kepala, tidak ada sesak dada, tidak ada rasa nyeri yang membuat kita waspada. Itulah sebabnya 9 dari 10 orang dengan penyakit ginjal stadium menengah sama sekali tidak tahu bahwa mereka mengidapnya. Ketika akhirnya disadari, kerusakan ginjal sudah terlalu parah. Namun, berita baiknya adalah kerusakan ginjal bisa diperlambat, bahkan dicegah dengan pilihan sederhana sehari-hari. Salah satunya adalah melalui makanan yang kita konsumsi. Selama ini, kata detox sering dipopulerkan lewat iklan-iklan teh, jamu instan, atau jus mahal. Padahal, kenyataannya ginjal tidak membutuhkan detox instan semacam itu. Yang dibutuhkan adalah pola makan dan gaya hidup yang tepat, sehingga ginjal tetap mampu bekerja sebagaimana mestinya. Disinilah peran buah menjadi sangat penting. Buah bukan hanya sumber vitamin, serat, dan antioksidan, tetapi juga dapat membantu ginjal melawan peradangan, menurunkan tekanan darah, dan membuang racun secara alami. Namun, tidak semua buah aman untuk ginjal, terutama bagi orang yang sudah memiliki penyakit ginjal kronis. Beberapa buah justru bisa memperburuk kondisi karena kandungan kalium yang tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas 3 buah populer yang telah terbukti melindungi jutaan ginjal di seluruh dunia, sekaligus menghindarkan banyak orang dari risiko dialisis. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu mengapa ginjal menjadi sangat rentan ketika kita menua. Kabar baiknya adalah, meskipun fungsi ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia, ada banyak cara sederhana untuk memperlambat proses tersebut. Kita tidak harus menunggu sampai ginjal benar-benar rusak dan membutuhkan mesin dialisis untuk tetap hidup. Faktanya, dengan pola hidup dan pola makan yang tepat, kita bisa menjaga ginjal tetap kuat, bahkan setelah melewati usia 60 tahun. Salah satu kunci yang paling sering diabaikan adalah pemilihan buah yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa semua buah pasti baik untuk kesehatan. Memang benar, buah adalah sumber alami vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat penting. Tetapi bagi kesehatan ginjal, tidak semua buah diciptakan sama. Beberapa buah bisa menjadi sahabat terbaik ginjal, sementara yang lain bisa menjadi musuh tersembunyi yang membuat kerusakan semakin cepat. Sebagai contoh, ada buah-buahan populer di Indonesia seperti pisang, jeruk, dan durian. Buah-buah ini memang enak, mudah ditemukan, dan kaya gizi. Tetapi bagi penderita penyakit ginjal kronis, kandungan kaliumnya yang tinggi bisa menimbulkan masalah serius. Sebaliknya, ada buah lain yang tidak hanya aman, tetapi juga secara aktif melindungi ginjal dari kerusakan, menurunkan peradangan,
dan membantu membuang racun secara alami. Inilah yang sering membuat banyak orang bingung. Buah mana yang aman dan buah mana yang harus dihindari. Kesalahan kecil dalam memilih buah bisa berdampak besar bagi kesehatan ginjal, terutama jika Anda atau orang yang Anda sayangi sudah berada di usia lanjut. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus pada 3 buah yang telah diuji secara ilmiah dan terbukti memberikan perlindungan luar biasa bagi ginjal. Ketiga buah ini bukanlah buah yang asing di telinga Anda. Bahkan, beberapa mungkin sudah sering Anda konsumsi, hanya saja Anda belum tahu betapa besar manfaatnya untuk ginjal. Selain itu, kita juga akan mengupas mitos tentang detoks ginjal yang banyak beredar di media sosial dan pasar. Anda mungkin pernah mendengar tentang minuman herbal atau suplemen yang mengklaim bisa membersihkan ginjal hanya dalam 3 hari. Faktanya, produk-produk semacam itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga bisa berbahaya, terutama bagi orang lanjut usia yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal. Dengan memahami cara kerja ginjal, faktor risiko yang membuatnya lemah, dan jenis buah yang bisa memberikan perlindungan nyata, Anda akan memiliki bekal pengetahuan untuk menjaga kesehatan ginjal seumur hidup. Pengetahuan ini bukan hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga bisa menjadi hadiah berharga untuk orang tua, pasangan, atau kerabat yang sudah berusia lanjut. Jadi, tetaplah bersama saya, karena dalam bagian berikutnya, kita akan membongkar rahasia bagaimana penuaan memengaruhi ginjal Anda, mengapa banyak orang tidak menyadarinya, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh setelah usia 60 tahun. Dengan pemahaman ini, Anda akan lebih mudah memahami mengapa 3 buah yang akan kita bahas nanti benar-benar bisa menjadi penyelamat ginjal Anda. Seiring bertambahnya usia, setiap bagian tubuh kita akan mengalami perubahan, termasuk ginjal. Banyak orang berpikir bahwa penurunan kesehatan ginjal hanya terjadi pada orang dengan riwayat penyakit tertentu. Padahal kenyataannya, penuaan alami saja sudah cukup untuk membuat ginjal bekerja lebih keras. Salah satu cara dokter mengukur kesehatan ginjal adalah melalui angka yang disebut laju filtrasi glomerulus atau GFR. Angka ini menunjukkan seberapa baik ginjal Anda menyaring limbah dari darah. Normalnya, GFR berada di atas 90, namun setelah usia 40 tahun, GFR mulai menurun secara perlahan. Ketika seseorang memasuki usia 60-an, penurunan ini biasanya menjadi lebih nyata. Apa artinya bagi tubuh kita? Jika GFR turun, ginjal tidak mampu membuang racun dan cairan berlebih seefisien sebelumnya. Racun yang seharusnya keluar bersama urin justru tertahan lebih lama dalam darah. Akibatnya, Anda bisa merasa lelah, pusing, atau mengalami pembengkakan ringan di pergelangan kaki dan tangan. Pada tahap lanjut, penumpukan racun juga bisa mengganggu detak jantung dan menyebabkan tekanan darah sulit dikendalikan. Selain GFR, ada juga perubahan struktural yang terjadi di dalam ginjal seiring usia. Unit kecil penyaring darah yang disebut nefron mulai menyusut dan kehilangan fungsi. Aliran darah ke ginjal juga menurun, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan ginjal tidak optimal. Semua ini membuat ginjal menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Masalah lain yang sering dialami orang lanjut usia adalah sensitivitas terhadap obat-obatan. Obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas seperti ibuprofen dapat lebih sulit dikeluarkan oleh ginjal yang sudah menua. Hal ini dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal jika digunakan terlalu sering. Begitu pula dengan dehidrasi. Orang tua seringkali merasa tidak terlalu haus, padahal tubuh mereka tetap membutuhkan cairan. Kekurangan cairan bisa memperburuk kerja ginjal dan mempercepat kerusakan. Di Indonesia, faktor pola makan sehari-hari juga memperburuk kondisi ini. Banyak makanan khas yang tinggi garam dan bumbu instan, seperti mie instan, kerupuk, atau makanan kalengan. Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan dan meningkatkan tekanan darah, 2 hal yang sangat membebani ginjal. Ditambah lagi kebiasaan minum kopi atau teh manis berlebihan, yang justru membuat tubuh kehilangan cairan tanpa disadari. Semua perubahan ini terjadi secara perlahan, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa ginjalnya sudah mulai melemah.
Gejala awal seringkali dianggap normal karena tua, seperti cepat capek, kurang nafsu makan, atau sering buang air kecil di malam hari. Padahal, gejala ini adalah sinyal bahwa ginjal sedang bekerja keras dan membutuhkan perhatian lebih. Memahami bahwa penuaan memang membawa tantangan bagi kesehatan ginjal adalah langkah pertama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih waspada dan mulai mengambil langkah nyata untuk melindungi ginjal sebelum terlambat. Selain penurunan fungsi penyaringan yang diukur dengan GFR, ada beberapa tanda lain yang sering muncul ketika ginjal mulai melemah seiring bertambahnya usia. Salah satu yang paling umum adalah kelelahan kronis. Banyak lansia merasa cepat lelah dan menganggap itu sebagai bagian normal dari penuaan. Namun, rasa lelah tersebut bisa jadi akibat racun dalam darah yang tidak tersaring dengan baik oleh ginjal. Racun yang menumpuk dapat mengganggu metabolisme energi sehingga tubuh terasa lesu meski tidak banyak beraktivitas. Gejala lain yang sering muncul adalah pembengkakan atau edema, terutama di pergelangan kaki, dan tangan. Ini terjadi karena ginjal tidak lagi mampu membuang kelebihan natrium dan cairan dari tubuh. Pada sebagian orang, wajah juga bisa tampak lebih bengkak di pagi hari. Jika dibiarkan, cairan berlebih ini dapat membebani jantung dan memperburuk tekanan darah. Selain itu, perubahan pola buang air kecil juga bisa menjadi tanda penting. Beberapa orang mulai sering bangun di malam hari untuk buang air kecil, sementara yang lain justru merasa volume urin semakin sedikit. Urin yang lebih berbusa atau berbuih juga dapat menandakan adanya protein yang bocor ke dalam urin, sebuah tanda awal kerusakan ginjal. Pada usia lanjut, tubuh juga semakin sulit mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Dua kondisi ini, diabetes dan hipertensi, adalah penyebab utama kerusakan ginjal. Inilah alasan mengapa orang tua dengan riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi harus lebih sering memeriksa kesehatan ginjal mereka. Di Indonesia, prevalensi kedua penyakit ini cukup tinggi di kalangan usia lanjut, sehingga risiko gagal ginjal juga meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, faktor gaya hidup modern turut mempercepat kerusakan ginjal pada lansia. Pola makan tinggi natrium, rendah serat, dan sering mengonsumsi makanan cepat saji membuat ginjal bekerja ekstra keras. Kebiasaan merokok dan kurang bergerak juga menurunkan aliran darah ke ginjal, sehingga mempercepat penurunan fungsinya. Sayangnya, sebagian besar orang baru menyadari masalah ginjal setelah kondisinya cukup parah. Ketika gejala seperti mual, muntah, kulit gatal, atau sesak napas mulai muncul, biasanya kerusakan ginjal sudah mencapai tahap lanjut. Pada tahap ini, pilihan pengobatan semakin terbatas, dan banyak pasien harus menjalani dialisis seumur hidup. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Dengan deteksi dini dan perubahan gaya hidup, penurunan fungsi ginjal akibat penuaan dapat diperlambat secara signifikan. Pemeriksaan rutin kadar kreatinin, tekanan darah, dan gula darah dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi ginjal Anda. Semakin cepat masalah terdeteksi, semakin besar peluang untuk mempertahankan fungsi ginjal yang masih tersisa. Kesadaran inilah yang perlu terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang berusia di atas 60 tahun. Menjaga ginjal bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi dalam pola makan, hidrasi, dan gaya hidup sehat. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai mitos dan fakta seputar detoks ginjal. Sebuah topik yang sering disalahpahami, tetapi sangat penting untuk dipahami oleh semua orang, terutama lansia. Untuk memahami lebih jelas bagaimana penuaan memengaruhi ginjal, mari kita lihat beberapa faktor risiko tambahan yang seringkali luput dari perhatian. Pertama, dehidrasi kronis. Banyak orang lanjut usia di Indonesia jarang minum air putih dengan alasan tidak merasa haus. Padahal, rasa haus memang berkurang seiring usia, tetapi kebutuhan cairan tubuh tetap sama. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah menurun, sehingga aliran darah ke ginjal juga berkurang. Kondisi ini membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring racun, yang pada akhirnya mempercepat penurunan fungsi. Kedua, sensitivitas terhadap obat-obatan.
Seiring usia, tubuh tidak mampu lagi memetabolisme obat dengan efisien. Obat penghilang nyeri yang dijual bebas, seperti ibuprofen atau naproxen, dapat menumpuk di tubuh jika ginjal tidak mampu membuangnya. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang tidak disadari, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak lansia yang mengonsumsi obat peredah nyeri setiap hari untuk mengatasi nyeri sendi atau sakit punggung tanpa berkonsultasi dengan dokter. Ketiga, asupan natrium berlebih dari pola makan harian. Di Indonesia, makanan seperti mie instan, kerupuk, ikan asin, dan sambal botol sering dikonsumsi hampir setiap hari. Semua makanan ini tinggi garam, dan garam adalah musuh utama ginjal. Natrium yang menumpuk membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, yang meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi secara perlahan merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga kemampuan penyaringan semakin berkurang. Keempat, penumpukan kalium dalam darah. Normalnya, ginjal menjaga keseimbangan kalium agar tetap stabil. Namun, pada usia lanjut, terutama yang sudah memiliki penyakit ginjal kronis, kalium bisa meningkat drastis. Kondisi ini disebut hiperkalemia dan dapat menyebabkan gejala berbahaya, seperti detak jantung tidak teratur, lemah otot, bahkan serangan jantung. Disinilah pentingnya mengatur jenis buah yang dikonsumsi, karena beberapa buah yang umum di Indonesia, seperti pisang dan jeruk, mengandung kalium tinggi. Kelima, gaya hidup kurang aktif. Lansia yang jarang bergerak memiliki sirkulasi darah yang lebih buruk. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke ginjal juga menurun. Aktivitas fisik sederhana seperti jalan kaki 20-30 menit setiap hari sebenarnya sudah cukup untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Namun, banyak orang mengabaikannya dengan alasan malas, sakit lutut, atau merasa sudah tua. Jika kita gabungkan semua faktor ini, dehidrasi, obat-obatan, natrium berlebih, hiperkalemia, dan kurang aktivitas, maka jelas bahwa ginjal orang lanjut usia menghadapi banyak tekanan. Tidak heran bila kasus penyakit ginjal kronis semakin meningkat pada kelompok usia di atas 60 tahun. Kabar baiknya, semua faktor risiko ini bisa dikendalikan. Dengan hidrasi cukup, konsumsi makanan yang tepat, menghindari obat sembarangan, serta menjaga aktivitas harian, kita dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal secara signifikan. Dan disinilah peran penting buah-buahan sehat akan kita bahas lebih jauh. Pada bagian selanjutnya, kita akan membongkar mitos dan fakta tentang detoks ginjal. Apakah benar minum jamu atau teh tertentu bisa membersihkan ginjal dalam beberapa hari, atau justru berbahaya? Mari kita temukan jawabannya bersama. Jika Anda sering melihat iklan di televisi atau media sosial, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan klaim produk-produk detoks ginjal. Ada yang berbentuk teh herbal, ada yang berupa jamu cair, ada pula dalam bentuk kapsul atau serbuk instan. Semua mengklaim bisa membersihkan ginjal Anda dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam 3 hari. Sekilas, janji ini terdengar meyakinkan. Siapa yang tidak ingin ginjalnya bersih dari racun hanya dengan minum segelas teh atau kapsul ajaib? Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ginjal adalah organ yang luar biasa cerdas. Setiap hari, ginjal sudah melakukan proses detoksifikasi alami tanpa kita sadari. Mereka menyaring darah selama 24 jam non-stop, membuang zat sisa melalui urin, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur kadar elektrolit seperti natrium dan kalium. Dengan kata lain, ginjal yang sehat tidak membutuhkan bantuan produk detoks instan. Justru, banyak produk semacam ini dapat membahayakan, terutama bagi orang lanjut usia. Mengapa? Karena sebagian besar minuman atau jamu detoks bekerja dengan cara meningkatkan buang air kecil, efek diuretik. Akibatnya, tubuh kehilangan cairan lebih banyak dari yang seharusnya. Bagi anak muda yang sehat, mungkin efek ini hanya membuat sedikit pusing atau lemas. Tetapi bagi orang tua yang ginjalnya sudah melemah, kehilangan cairan bisa berakibat fatal. Dehidrasi dapat menurunkan tekanan darah secara drastis, membuat sirkulasi darah ke ginjal semakin buruk, dan mempercepat kerusakan. Selain itu, cairan yang hilang tidak hanya air, tetapi juga elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Ketidakseimbangan elektrolit ini
bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya. Tidak sedikit pula produk detox yang tidak jelas kandungannya. Beberapa jamu tradisional memang memiliki manfaat jika digunakan dengan tepat. Tetapi ketika diproduksi secara massal dan ditambahkan bahan kimia tertentu, efeknya bisa merusak hati dan ginjal. Di Indonesia, sudah banyak laporan kasus gagal ginjal akibat penggunaan jamu atau suplemen herbal yang tidak terstandarisasi. Hal lain yang sering menyesatkan adalah istilah membersihkan racun. Racun yang mana? Faktanya, tidak ada bukti ilmiah bahwa minuman atau kapsul tertentu bisa mengeluarkan racun lebih baik daripada ginjal itu sendiri. Racun yang sebenarnya menjadi masalah pada gagal ginjal adalah zat sisa metabolisme seperti ureum dan kreatinin, dan itu hanya bisa dibuang secara efisien oleh ginjal yang sehat atau dengan bantuan mesin dialisis, bukan dengan jamu atau teh. Maka dari itu, alih-alih mengandalkan produk instan yang mahal dan berisiko, fokuslah pada hal-hal sederhana yang terbukti secara ilmiah dapat membantu ginjal. Misalnya, cukup minum air putih setiap hari, membatasi garam dalam makanan, menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, serta mengonsumsi buah dan sayuran yang aman bagi ginjal. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa produk detox bisa berbahaya dan apa yang sebenarnya lebih efektif, serta aman untuk kesehatan ginjal, khususnya bagi orang lanjut usia. Mari kita bahas lebih dalam tentang mengapa produk-produk detox ginjal justru bisa menimbulkan bahaya, terutama pada orang lanjut usia. Pertama, efek diuretik berlebihan. Banyak produk detox menggunakan bahan alami yang bersifat diuretik, seperti daun seledri dan delion, atau ekstrak herbal lainnya. Memang benar, bahan ini dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Tetapi masalahnya, buang air kecil yang berlebihan membuat tubuh kehilangan cairan dan elektrolit penting lebih cepat daripada yang bisa digantikan. Bagi orang dengan fungsi ginjal yang sudah melemah, kondisi ini bisa memperparah kerusakan ginjal dan bahkan menimbulkan komplikasi serius seperti dehidrasi berat atau gangguan irama jantung. Kedua, kurangnya bukti ilmiah. Hingga saat ini, tidak ada penelitian medis yang sahih yang membuktikan bahwa minuman atau kapsul tertentu dapat membersihkan ginjal. Semua klaim yang sering Anda dengar di iklan biasanya tidak disertai referensi penelitian yang jelas. Sebaliknya, penelitian justru menunjukkan bahwa pola hidup sehat sehari-hari lebih efektif menjaga kesehatan ginjal daripada produk detox apapun. Ketiga, risiko interaksi dengan obat-obatan. Lansia umumnya sudah mengonsumsi obat rutin, misalnya obat untuk tekanan darah tinggi, diabetes, atau pengencer darah. Produk herbal atau suplemen yang tidak diketahui kandungannya dapat berinteraksi dengan obat-obatan ini sehingga efeknya bisa berbahaya. Contohnya, beberapa bahan herbal dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah. Keempat, efek jangka panjang yang tidak diketahui. Banyak orang hanya memikirkan manfaat cepat tanpa mempertimbangkan efek samping jangka panjang. Padahal, beberapa bahan kimia yang ditambahkan dalam suplemen atau jamu instan dapat menumpuk di tubuh. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak hati, ginjal, atau bahkan menyebabkan kerusakan organ permanen. Kelima, beban finansial yang tidak perlu. Produk detox sering dijual dengan harga tinggi dan dikemas seolah-olah merupakan solusi instan. Banyak orang tua rela mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah setiap bulan untuk membeli produk ini. Padahal manfaatnya tidak terbukti, sementara risiko kerugiannya sangat nyata. Dana yang sama sebenarnya bisa digunakan untuk membeli makanan sehat, buah-buahan yang ramah ginjal, atau untuk pemeriksaan kesehatan rutin yang jauh lebih bermanfaat. Sebaliknya, apa yang benar-benar terbukti mendukung kesehatan ginjal? Jawabannya sederhana: hidrasi yang cukup, pola makan rendah garam, gaya hidup aktif, dan konsumsi buah-buahan yang tepat. Air putih adalah cairan detox terbaik yang sudah disediakan alam. Dengan minum 6 hingga 8 gelas air bersih setiap hari, Anda sudah membantu ginjal melakukan tugasnya dengan baik tanpa risiko.
Selain itu, menjaga asupan garam tetap rendah, menghindari makanan olahan yang tinggi natrium, serta mengonsumsi buah-buahan kaya antioksidan terbukti dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal. Itulah yang akan kita fokuskan pada bagian berikutnya. 3 buah yang telah terbukti secara ilmiah mampu melindungi ginjal, mengurangi peradangan, dan bahkan mencegah kebutuhan dialisis. Jika berbicara tentang buah yang melindungi ginjal, nama cranberry mungkin belum terlalu populer di Indonesia. Buah kecil berwarna merah ini lebih dikenal di Amerika atau Eropa, terutama saat perayaan Thanksgiving. Namun, meskipun kurang umum di pasar tradisional Indonesia, cranberry sebenarnya menyimpan manfaat luar biasa, terutama bagi kesehatan saluran kemih dan ginjal. Mengapa cranberry begitu istimewa? Cranberry mengandung zat antioksidan unik yang disebut proantocyanidin. Zat ini bekerja dengan cara mencegah bakteri berbahaya, terutama Escherichia coli E. coli, menempel pada dinding saluran kemih. Jika bakteri tidak bisa menempel, maka mereka akan terbawa keluar bersama urin sebelum sempat berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Bagi orang lanjut usia, terutama perempuan, infeksi saluran kemih (ISK) adalah masalah yang sangat umum. Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi ini dapat naik ke ginjal dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Dengan rutin mengonsumsi cranberry, risiko ISK dapat ditekan secara signifikan. Itulah sebabnya para ahli menyebut cranberry sebagai pelindung alami saluran kemih. Tidak hanya itu, penelitian juga menunjukkan bahwa cranberry dapat membantu mengurangi albuminuria, yaitu kondisi di mana protein bocor ke dalam urin. Albuminuria sering menjadi tanda awal bahwa ginjal sedang mengalami tekanan atau kerusakan. Dengan menurunkan albuminuria, cranberry membantu menjaga integritas filter ginjal tetap sehat lebih lama. Bagaimana cara mengonsumsi cranberry? Di Indonesia, buah cranberry segar memang jarang dijumpai. Tetapi ada beberapa bentuk cranberry yang bisa ditemukan dengan lebih mudah. 1. Jus cranberry, pilihan paling umum. Namun penting untuk memilih jus cranberry yang 100% murni tanpa tambahan gula. Banyak produk di pasaran berupa cranberry cocktail yang dicampur gula berlebihan sehingga justru berbahaya bagi penderita diabetes dan ginjal. Takaran yang direkomendasikan adalah sekitar 180 ml per hari. 2. Cranberry kering, dried cranberry. Sering tersedia di supermarket besar. Perhatikan labelnya karena banyak cranberry kering yang diberi tambahan gula. Pilihlah yang tanpa gula atau rendah gula. Cukup segenggam kecil, sekitar 1-2 sendok makan per hari. 3. Suplemen cranberry. Cocok bagi mereka yang tidak suka rasa asam cranberry atau kesulitan mendapatkannya dalam bentuk segar. Suplemen biasanya tersedia dalam bentuk kapsul dengan dosis yang sudah ditentukan. Namun sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini, terutama jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin, karena cranberry dapat meningkatkan efek obat tersebut. Meski kecil ukurannya, cranberry memiliki kekuatan besar dalam melindungi ginjal dari serangan diam-diam infeksi. Tidak berlebihan jika buah ini disebut sebagai penjaga pintu gerbang ginjal. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang bukti ilmiah di balik cranberry, serta tips praktis agar orang Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari buah mungil yang satu ini. Manfaat cranberry untuk kesehatan ginjal bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan sudah didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Dalam sebuah studi klinis, konsumsi ekstrak cranberry secara rutin terbukti dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih berulang pada wanita lansia hingga 40%. Studi lain menunjukkan bahwa konsumsi jus cranberry secara teratur dapat menurunkan kadar protein dalam urin, albuminuria, yang merupakan tanda awal kerusakan ginjal. Antioksidan dalam cranberry juga membantu melawan radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang dapat merusak sel, termasuk sel penyaring di ginjal. Radikal bebas ini meningkat seiring usia, terutama pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes.
Dengan mengonsumsi cranberry, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan yang membantu memperlambat proses peradangan dan penuaan di jaringan ginjal. Selain itu, cranberry juga mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengapa ini penting? Karena ginjal dan jantung memiliki hubungan yang sangat erat. Jika pembuluh darah tetap sehat, aliran darah ke ginjal juga terjaga sehingga fungsi penyaringan tetap optimal. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa mengonsumsi cranberry dalam jumlah besar. Bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut, terutama mereka yang sudah membatasi asupan cairan, konsumsi jus dalam jumlah berlebihan justru bisa memperparah masalah cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, kunci utama adalah moderasi. Bagi masyarakat Indonesia, mendapatkan cranberry mungkin terasa sedikit menantang. Buah segar jarang ditemukan di pasar tradisional. Tetapi jangan khawatir, ada beberapa cara praktis untuk tetap bisa merasakan manfaat cranberry. 1. Membeli jus cranberry impor. Banyak supermarket besar di kota-kota Indonesia menjual jus cranberry impor. Pilihlah yang berlabel 100% pure cranberry juice tanpa tambahan gula. Jika rasanya terlalu asam, bisa dicampur dengan sedikit air putih, bukan dengan gula. 2. Menggunakan cranberry kering. Untuk camilan sehat, dried cranberry bisa menjadi pilihan. Pastikan memilih produk yang tanpa tambahan gula atau yang diberi label low sugar. Camilan ini bisa ditambahkan pada oatmeal, salad, atau yogurt. 3. Mengonsumsi suplemen cranberry. Bagi yang sulit mendapatkan buah atau jusnya, suplemen bisa menjadi alternatif. Namun, selalu ingat untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama bagi yang sedang mengonsumsi obat-obatan rutin. Mengatur frekuensi konsumsi. Tidak perlu mengonsumsi setiap hari. 2 hingga 3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat perlindungan bagi saluran kemih dan ginjal. Dengan strategi sederhana ini, orang Indonesia tetap bisa merasakan manfaat besar dari buah kecil yang satu ini, tanpa harus khawatir akan kesulitan mendapatkannya. Pada bagian berikutnya, kita akan beralih ke buah kedua, yang tidak kalah menakjubkan, yaitu anggur merah, red grapes. Buah kecil manis ini bukan hanya lezat, tetapi juga mengandung senyawa kuat yang dapat membantu menjaga sirkulasi darah dan memperlambat kerusakan ginjal akibat tekanan darah tinggi dan peradangan. Setelah kita memahami bagaimana cranberry bekerja, jelas bahwa buah kecil berwarna merah ini memiliki peran penting sebagai tameng alami bagi ginjal. Walaupun tidak semua orang Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan cranberry segar, alternatif seperti jus murni, cranberry kering rendah gula, atau suplemen membuat buah ini tetap bisa diakses oleh banyak orang. Yang terpenting adalah mengonsumsinya dengan takaran tepat dan bijak, bukan berlebihan. Bagi lansia yang sering mengalami masalah infeksi saluran kemih, cranberry dapat menjadi pilihan yang aman dan efektif. Tidak perlu menunggu sampai infeksi berulang, menimbulkan komplikasi serius. Dengan memasukkan cranberry dalam pola makan secara teratur, risiko tersebut bisa ditekan, sekaligus membantu menjaga filter ginjal tetap sehat. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Cranberry bukanlah obat ajaib. Ia bukan pengganti pengobatan medis, melainkan pendukung gaya hidup sehat. Sama seperti pintu yang dijaga oleh seorang satpam, cranberry membantu menghalangi masuknya penyusup, bakteri, tetapi keseluruhan rumah, tubuh, tetap perlu perawatan yang menyeluruh, seperti hidrasi yang cukup, pola makan seimbang, dan kontrol kesehatan rutin. Pesan penting lainnya adalah konsultasi dengan tenaga medis. Bagi orang yang sedang mengonsumsi obat tertentu, seperti pengencer darah, penggunaan cranberry harus dibicarakan lebih dulu dengan dokter. Dengan begitu, manfaat cranberry bisa diperoleh tanpa menimbulkan risiko tambahan. Cranberry adalah contoh nyata bagaimana alam menyediakan solusi lembut namun kuat untuk melindungi organ vital kita. Dari penelitian ilmiah hingga pengalaman nyata pasien, cranberry telah membuktikan dirinya sebagai buah kecil dengan dampak besar. Tetapi cranberry bukan satu-satunya buah yang memiliki kekuatan besar dalam mendukung ginjal. Ada buah lain yang lebih mudah dijumpai di Indonesia. Rasanya manis, teksturnya segar,
dan sering menjadi camilan sehat bagi keluarga. Buah ini bukan hanya menyehatkan, tetapi juga kaya antioksidan yang terbukti mampu melindungi pembuluh darah dan mengurangi peradangan pada ginjal. Ya, buah yang dimaksud adalah anggur merah, red grapes. Jika cranberry dikenal sebagai penjaga pintu saluran kemih, maka anggur merah bisa disebut sebagai sahabat aliran darah ginjal. Dengan kandungan resveratrol dan flavonoid yang tinggi, anggur merah membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah, memperlancar sirkulasi, serta mengurangi kerusakan akibat tekanan darah tinggi dan peradangan. Pada bagian selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang anggur merah. Apa kandungan spesial di dalamnya, bagaimana ia bekerja melindungi ginjal, serta cara terbaik untuk mengkonsumsinya sehari-hari. Jika cranberry dikenal sebagai pelindung saluran kemih, maka anggur merah, red grapes, dapat disebut sebagai penyokong sirkulasi darah dan sahabat ginjal. Buah kecil berwarna ungu kemerahan ini bukan hanya enak dimakan, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan yang jarang diketahui orang. Salah satu kandungan paling terkenal dalam anggur merah adalah resveratrol, sebuah antioksidan kuat yang paling banyak terdapat di kulit anggur. Resveratrol sudah banyak diteliti karena efeknya yang melindungi pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan bahkan berpotensi memperlambat penuaan sel. Bagi kesehatan ginjal, resveratrol membantu melindungi nefron, yaitu unit kecil penyaring darah, dari kerusakan akibat tekanan darah tinggi maupun radikal bebas. Selain resveratrol, anggur merah juga kaya akan flavonoid, senyawa tumbuhan yang berfungsi menjaga pembuluh darah tetap elastis. Mengapa ini penting? Karena ginjal bekerja dengan cara menerima aliran darah dalam jumlah besar setiap hari. Jika pembuluh darah kaku atau tersumbat, maka suplai darah ke ginjal akan berkurang. Kondisi ini membuat proses penyaringan racun tidak berjalan optimal. Dengan flavonoid dari anggur merah, aliran darah menjadi lebih lancar, sehingga ginjal dapat bekerja lebih efisien. Kelebihan lain dari anggur merah adalah kandungan airnya yang tinggi, sekitar 80%. Hal ini menjadikan anggur merah sebagai camilan yang menyegarkan sekaligus membantu hidrasi tubuh. Bagi orang lanjut usia yang sering lupa minum air, makan anggur merah bisa menjadi cara sederhana untuk menambah asupan cairan. Hidrasi yang cukup sangat penting untuk menjaga ginjal tetap sehat, karena membantu tubuh membuang kelebihan natrium dan racun dengan lebih mudah. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi anggur merah secara rutin dapat membantu mengurangi protein urea, yaitu kebocoran protein dalam urin yang menandakan stres pada ginjal. Dalam studi kecil pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, suplemen resveratrol dari anggur merah terbukti menurunkan kadar penanda peradangan dan kerusakan oksidatif. Ini artinya resveratrol memberikan perlindungan langsung pada ginjal dengan cara mengurangi peradangan di jaringan penyaring darah. Selain manfaat langsung bagi ginjal, anggur merah juga mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah yang pada akhirnya memberikan efek positif bagi ginjal. Hubungan jantung dan ginjal sangat erat. Jika jantung sehat dan sirkulasi lancar, maka ginjal pun ikut terlindungi. Di Indonesia, anggur merah cukup mudah ditemukan di supermarket maupun pasar tradisional. Meski biasanya berharga lebih tinggi dibanding buah lokal, manfaat kesehatannya menjadikannya investasi yang layak, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan ginjal. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana anggur merah bekerja di dalam tubuh, serta tips praktis mengonsumsinya agar manfaatnya bisa dirasakan maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Sekarang mari kita bahas lebih detail bagaimana anggur merah bekerja di dalam tubuh dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif, khususnya bagi orang lanjut usia. Pertama, anggur merah mampu mengurangi peradangan di ginjal. Peradangan adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal kronis. Resveratrol dalam anggur merah berfungsi seperti pemadam kebakaran yang menenangkan peradangan kecil di dalam jaringan ginjal. Dengan peradangan yang lebih rendah, filter ginjal atau nefron dapat bertahan lebih lama dan tetap berfungsi dengan baik.
Kedua, anggur merah membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Kandungan flavonoid di dalamnya menjaga pembuluh darah tetap elastis. Jika pembuluh darah sehat, darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa mencapai ginjal tanpa hambatan. Hal ini membuat ginjal lebih mudah melakukan tugas penyaringan tanpa harus bekerja terlalu keras. Ketiga, anggur merah memberikan hidrasi alami karena sekitar 80% isinya adalah air. Dengan demikian, buah ini dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Bagi orang lanjut usia yang sering lupa minum air putih, anggur merah dapat menjadi camilan sehat yang secara tidak langsung menambah asupan cairan. Keempat, anggur merah juga menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal karena dapat merusak pembuluh darah kecil yang ada di dalamnya. Resveratrol membantu melemaskan dinding pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa lebih terkontrol. Dengan tekanan darah yang lebih stabil, beban kerja ginjal juga menjadi lebih ringan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, penting mengetahui cara mengonsumsi anggur merah dengan benar. Porsi yang disarankan adalah sekitar 1 cangkir atau 15 sampai 20 butir anggur per hari. Porsi ini sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa menimbulkan lonjakan gula darah. Anggur merah paling baik dimakan sebagai camilan di pagi atau sore hari karena memberikan energi alami tanpa membebani pencernaan. Bagi yang ingin manfaat antioksidan lebih tinggi, anggur merah dengan biji biasanya mengandung lebih banyak senyawa pelindung. Namun, jika sulit mencerna bijinya, anggur tanpa biji tetap memberikan manfaat. Penderita diabetes tetap harus berhati-hati dan membatasi konsumsinya dalam jumlah wajar, serta menghindari makan anggur bersamaan dengan makanan manis lain. Satu hal yang tidak kalah penting adalah memilih anggur yang aman. Anggur seringkali diberi pestisida, sehingga harus dicuci bersih sebelum dimakan. Jika memungkinkan, pilihlah anggur organik. Kesimpulannya, anggur merah adalah buah sederhana dengan manfaat besar. Dengan resveratrol, flavonoid, dan kandungan air yang tinggi, anggur merah membantu menjaga sirkulasi darah, mengurangi peradangan, serta mendukung fungsi ginjal agar tetap optimal. Jika cranberry adalah penjaga saluran kemih, maka anggur merah adalah sahabat pembuluh darah ginjal. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas buah ketiga yang tidak kalah luar biasa, yaitu blueberry. Buah mungil berwarna biru ini dikenal sebagai pejuang peradangan yang dapat memperlambat kerusakan ginjal, sekaligus mendukung kesehatan gula darah dan pembuluh darah. Jika cranberry adalah penjaga saluran kemih dan anggur merah adalah sahabat pembuluh darah ginjal, maka blueberry dapat disebut sebagai pejuang peradangan. Buah mungil berwarna biru keunguan ini sering masuk dalam daftar superfood karena kandungan gizinya yang luar biasa. Meskipun di Indonesia blueberry masih dianggap buah impor dan lebih mahal dibanding buah lokal, manfaatnya yang besar membuatnya layak dipertimbangkan sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi orang lanjut usia. Keistimewaan blueberry terletak pada senyawa alami yang disebut antosianin. Senyawa inilah yang memberi warna biru tua pada buah tersebut, sekaligus berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antioksidan adalah zat yang melawan radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat merusak sel tubuh, termasuk sel di ginjal. Dengan melawan radikal bebas, blueberry membantu memperlambat kerusakan ginjal akibat proses penuaan maupun penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Selain antosianin, blueberry juga mengandung vitamin C, vitamin K, serat, dan berbagai mineral penting. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus mendukung kesehatan pembuluh darah. Vitamin K berperan dalam menjaga kesehatan tulang yang sangat penting bagi orang lanjut usia yang rentan osteoporosis. Serat dalam blueberry juga membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus membantu mengontrol kadar gula darah. Mengapa kontrol gula darah penting bagi ginjal? Karena kadar gula darah yang tidak stabil, seperti pada penderita diabetes, dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Kerusakan ini membuat ginjal kesulitan menyaring racun dari darah. Dengan indeks glikemik yang rendah,
blueberry tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, sehingga aman bagi penderita diabetes maupun orang lanjut usia yang sedang menjaga kadar gula darah mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat menurunkan kadar blood urea nitrogen atau BUN, serta mengurangi tanda kerusakan oksidatif. Kedua hal ini merupakan indikator yang baik bagi kesehatan ginjal. Dengan kata lain, blueberry bukan hanya buah biasa, tetapi benar-benar bekerja di dalam tubuh untuk mengurangi peradangan dan meringankan beban ginjal. Selain manfaatnya bagi ginjal, blueberry juga mendukung kesehatan otak dan jantung. Antioksidan dalam blueberry terbukti membantu meningkatkan daya ingat dan menjaga fungsi kognitif pada lansia. Ini berarti mengonsumsi blueberry tidak hanya melindungi ginjal, tetapi juga membantu menjaga kejernihan pikiran di usia senja. Di Indonesia, blueberry segar mungkin tidak selalu tersedia di pasar tradisional, tetapi dapat ditemukan di supermarket besar. Alternatif lain adalah blueberry beku yang kualitas gizinya tetap terjaga. Pilihan ini seringkali lebih terjangkau dibanding blueberry segar dan bisa disimpan lebih lama. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, indeks glikemik rendah, serta manfaat luas untuk ginjal, jantung, dan otak, blueberry jelas merupakan buah yang pantas dijuluki sebagai pejuang peradangan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi blueberry dengan benar dalam porsi yang tepat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh tubuh. Setelah memahami kandungan gizi dan manfaat utama blueberry, langkah berikutnya adalah mengetahui cara terbaik untuk mengonsumsinya, agar tubuh benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Bagi orang lanjut usia, terutama yang memiliki risiko penyakit ginjal atau sudah terdiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, cara konsumsi yang tepat sangat penting untuk memastikan buah ini benar-benar memberikan perlindungan. Porsi yang dianjurkan untuk blueberry adalah setengah hingga 1 cangkir per hari. Jumlah ini setara dengan sekitar 70 hingga 100 gram blueberry segar. Porsi tersebut cukup untuk memberikan dosis antosianin dan serat yang baik tanpa berlebihan. Tidak perlu mengonsumsi dalam jumlah besar sekaligus, karena tubuh tidak akan menyerap antioksidan dalam jumlah yang terlalu tinggi. Lebih baik mengonsumsinya secara rutin dalam porsi wajar. Blueberry dapat dinikmati dengan berbagai cara sederhana. Salah satu yang paling mudah adalah memakannya langsung sebagai camilan sehat. Rasanya manis segar dan tidak terlalu asam, sehingga disukai banyak orang. Blueberry juga bisa ditambahkan ke dalam oatmeal atau bubur gandum di pagi hari. Cara ini sangat cocok bagi lansia karena memberi tambahan serat sekaligus energi untuk memulai hari. Bagi yang menyukai yogurt rendah gula, blueberry dapat dijadikan topping alami. Kombinasi ini memberikan probiotik dari yogurt dan antioksidan dari blueberry sehingga baik untuk pencernaan dan kesehatan ginjal. Blueberry juga dapat diblender menjadi smoothie rendah gula, misalnya dipadukan dengan susu rendah lemak atau susu kedelai tanpa gula tambahan. Di Indonesia, blueberry segar tidak selalu tersedia setiap saat. Oleh karena itu, blueberry beku bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Kandungan gizi blueberry beku hampir sama dengan yang segar karena dibekukan segera setelah dipanen. Selain itu, blueberry beku lebih tahan lama dan biasanya lebih murah dibandingkan yang segar. Jika menggunakan blueberry kering, pastikan memilih produk tanpa tambahan gula. Banyak produk di pasaran yang mengandung gula berlebih, sehingga justru berisiko meningkatkan kadar gula darah. Penderita diabetes harus lebih berhati-hati dalam memilih bentuk blueberry ini. Blueberry aman untuk sebagian besar orang, tetapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan karena kandungan seratnya. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 2 cangkir per hari. Selain itu, penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan blueberry dalam jumlah besar ke dalam menu harian mereka. Dengan cara konsumsi yang tepat, blueberry dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari yang membantu menjaga ginjal tetap sehat, mengurangi peradangan, dan mendukung stabilitas gula darah.
Buah ini juga memberikan manfaat tambahan bagi jantung, pembuluh darah, dan otak, sehingga benar-benar menjadi sekutu penting bagi orang lanjut usia. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tentang buah-buahan yang justru perlu dihindari atau dibatasi oleh penderita penyakit ginjal, termasuk buah populer di Indonesia seperti pisang, jeruk, dan durian, yang ternyata mengandung kalium sangat tinggi dan dapat memperburuk kondisi ginjal. Selama ini kita sering mendengar bahwa makan buah selalu baik untuk kesehatan. Namun, kenyataannya, tidak semua buah aman bagi penderita penyakit ginjal kronis. Beberapa jenis buah justru dapat memperburuk kondisi ginjal karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Bagi orang dengan ginjal yang masih sehat, kalium membantu menjaga fungsi otot dan jantung. Tetapi pada penderita penyakit ginjal, ginjal tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium. Akibatnya, kadar kalium dalam darah dapat meningkat terlalu tinggi. Kondisi ini dikenal dengan nama hiperkalemia. Hiperkalemia bisa sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gejala seperti lemah otot, kesemutan, detak jantung tidak teratur, bahkan dalam kasus parah bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, memahami buah mana yang perlu dibatasi sangat penting, terutama bagi masyarakat Indonesia, di mana buah kaya kalium sangat populer. Buah pertama yang perlu diwaspadai adalah pisang. Pisang adalah buah yang sangat umum dan mudah ditemukan di hampir setiap pasar di Indonesia. Pisang memang kaya energi dan serat, tetapi setiap 100 gram pisang mengandung sekitar 350 mg kalium. Bagi orang dengan penyakit ginjal kronis, konsumsi pisang dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. Buah kedua adalah jeruk. Jeruk sering dianggap sebagai sumber vitamin C terbaik dan memang benar bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Namun, jeruk dan jus jeruk mengandung kalium cukup tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama oleh penderita penyakit ginjal, kadar kalium darah bisa melonjak. Masalahnya, jus jeruk sering diminum dalam porsi besar, sehingga meningkatkan risiko lebih tinggi dibandingkan makan buah jeruk utuh. Buah ketiga yang sangat populer di Indonesia adalah durian. Buah ini dikenal sebagai raja buah karena rasanya yang khas dan aromanya yang kuat. Namun, durian mengandung kalium dan gula dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini berbahaya bagi penderita penyakit ginjal kronis maupun penderita diabetes. Mengonsumsi durian dalam jumlah besar bisa memperparah kerusakan ginjal dan meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Selain 3 buah tersebut, ada juga buah lain seperti alpukat, kiwi, dan mangga yang perlu dikonsumsi dengan hati-hati. Semua buah ini kaya kalium, dan jika dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan masalah bagi ginjal yang sudah melemah. Apakah berarti penderita penyakit ginjal tidak boleh makan buah sama sekali? Tentu tidak. Kuncinya adalah memilih buah dengan kandungan kalium lebih rendah seperti apel, pir, nanas, atau semangka dalam porsi wajar. Buah-buahan tersebut tetap memberikan vitamin, serat, dan antioksidan penting tanpa membebani ginjal. Kesimpulannya, tidak semua buah aman bagi penderita penyakit ginjal. Pisang, jeruk, durian, serta beberapa buah kaya kalium lainnya sebaiknya dibatasi. Dengan memilih buah yang tepat, penderita penyakit ginjal masih tetap bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari buah tanpa memperburuk kondisi ginjal mereka. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke gaya hidup ramah ginjal di Indonesia, termasuk kebiasaan minum air, mengurangi garam, serta pola makan sehat yang mudah diterapkan sehari-hari. Setelah kita membahas panjang lebar tentang kondisi ginjal saat menua, mitos dan fakta detox, serta 3 buah utama yang dapat melindungi ginjal, yaitu cranberry, anggur merah, dan blueberry, kita sampai pada inti pesan yang ingin disampaikan. Menjaga kesehatan ginjal bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan obat mahal atau perawatan medis canggih. Kunci sebenarnya ada pada pilihan sederhana sehari-hari. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, menyaring darah 24 jam sehari. Mereka tidak pernah beristirahat, bahkan ketika kita tidur. Oleh karena itu, setiap keputusan kecil yang kita buat, mulai dari apa yang kita makan hingga seberapa banyak air yang kita minum, akan berdampak langsung pada kesehatan ginjal.
kita sudah melihat bahwa cranberry membantu mencegah infeksi saluran kemih yang dapat merusak ginjal. Anggur merah menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan mengurangi peradangan. Blueberry melawan radikal bebas dan membantu mengontrol gula darah yang stabil. Ketiga buah ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan alam yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Di sisi lain, kita juga belajar bahwa tidak semua buah baik untuk penderita penyakit ginjal. Pisang, jeruk, dan durian yang sangat populer di Indonesia harus dibatasi karena kandungan kalium yang tinggi. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi buah-buahan tersebut dalam jumlah berlebihan dapat memicu hiperkalemia yang berbahaya. Namun buah hanyalah salah satu bagian dari gaya hidup ramah ginjal. Ada beberapa kebiasaan sederhana lain yang tidak kalah penting. Pertama, minumlah 6 hingga 8 gelas air bersih setiap hari. Air putih adalah detoks alami terbaik yang tidak memiliki efek samping. Kedua, kurangi asupan garam. Makanan seperti mie instan, kerupuk, ikan asin, dan makanan kalengan sebaiknya dibatasi karena bisa meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Ketiga, pilihlah sumber protein yang sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Keempat, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki 30 menit setiap hari untuk menjaga sirkulasi darah. Selain itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama setelah usia 60 tahun. Pemeriksaan kadar kreatinin, tekanan darah, dan gula darah dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi ginjal. Dengan mengetahui angka-angka ini, kita bisa mengambil tindakan lebih cepat sebelum kerusakan ginjal menjadi parah. Menjaga ginjal adalah sebuah perjalanan panjang, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tidak ada minuman instan atau kapsul ajaib yang bisa membersihkan ginjal dalam 3 hari. Yang ada adalah pilihan konsisten setiap hari yang meskipun terlihat sederhana akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai ginjal Anda menjerit minta tolong. Mulailah sekarang dengan langkah kecil. Tambahkan buah yang ramah ginjal ke dalam pola makan, kurangi garam, perbanyak air putih, dan tetap aktif bergerak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang tua, saudara, atau teman yang sudah berusia lanjut agar mereka juga bisa menjaga ginjalnya. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru yang berbasis sains dan bisa mengubah hidup. Ginjal Anda adalah pahlawan senyap. Sudah saatnya Anda menjaga mereka dengan sepenuh hati.